Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang positif-positif, yang mantap-mantap. PP penurunan tidak seberapa. Waktunya serok-serok sebelum PAM kembali. Ya, sebelum PAM kembali silakan serok-serok. Akan tetapi saya tetap memberikan info untuk kalian, memberikan warning dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun hancur-hancuran mendadak. Harus pakai analisa yang tepat, masuk komunitas supaya ada yang kontrol. Ya, kita harus masuk saat koreksi, nanti jual sangat ketika PAM. Banyak berita yang positif, yang mana BTC akan sampai sekitar 3 miliar di akhir tahun. Nanti akan saya kasih penjelasan di sini, saya babat tuntas habis-habisan mengenai koin PP juga BTC yang belum usai dari rally bull market. Langsung kita ke TKP. Wow. Ya, kemarin koin yang saya infokan kalian seminggu yang lalu sudah cuan ratusan persen dalam sehari, sudah cuan sekitar 60%. Koinnya Separ ya. Nanti PP saya bahas ya. Koinnya kemarin Separ di grup, pada terima kasih. Di YouTube pada terima kasih. Kembali mangkok katanya sudah running profit sampai 100% Mas Bro. Wah, luar biasa. Ini koin Separ. Saya sampaikan kemarin untuk masuk. Ada yang minta memang di grup saya, Mas Bro, saya minta koin baru selain PP apa, dan saya merisetnya ketemu koin Separ. Jadi saya nggak sembarangan kalau yang masuk di grup saya ya, langsung ngaceng ATA baru. Sebab koin Separ ini saya kasihkan untuk kalian. Yang menarik adalah belum sampai baru listing sehari itu langsung dia masuk di Binance, Bybit, Coinbase, OKX, Bitget ya, Maxi, Get.io, KuCoin. Jadi itu salah satu nilai plus riset saya yang saya kasihkan untuk kalian. Nggak sembarangan, karena koin masuk di Binance itu nggak semudah membalikkan telapak tangan, susah ya. Koin-koin Babidoge, Raja, kemudian Bliss dulu pun nggak semudah itu masuk Binance. Ini modalnya modal kuat, ini modal dewa atau paus. Jadi akan bermasa panjang saya rasa untuk siklus berikutnya, karena ini berbasic finance DeFi, yang mana si Trump sendiri udah menyerukan di tahun 2025-2026 itu yang akan dapat gelontoran investor terbanyak, uang akan terjun masuk ke proyek-proyek DeFi seperti Separ ini ya, langsung masuk di Binance, Coinbase ya. Alhamdulillah sudah pada cuan gede ya di koin Separ ini. Saya itu memprediksi ini nanti untuk akhir tahun dan untuk siklus berikutnya masuk jangan lebih dari $100 saja ya. Ternyata baru seminggu saya bahas sudah PAM gila-gilaan, luar biasa koin Separ ini. Ini kalau dari awal listing nih full candlenya sudah masuk ETH. Kalau kita di satu harinya tuh macamnya kayak anu kuda kan, itu mengenai koin Separ. Nanti PP saya bahas, dan saya akan membahas sebentar info yang menarik tentang prediksi BTC ini ya, perlu kita simak juga, sangat menarik. Prediksi mengejutkan, Bitcoin akan mencapai 200.000, siklus 4 tahunan masih berlaku. Mantap jaya ya. BTC telah menunjukkan kekuatan yang signifikan belakangan ini dengan harga yang sempat mencapai harga $123.000 sebelum turun kembali ke sekitar $117.000, meskipun tampaknya telah mencapai titik jenuh. Analis Margin The Trader menegaskan bahwa perjalanan Bitcoin masih jauh dari kata akhir dan indikasi kuat bahwa akan ada kenaikan harga lebih lanjut sebelum mencapai puncak. Siklus 4 tahun Bitcoin masih berlaku. Wow, mantap. Ini ya, siklus 4 tahunnya masih berlaku, kok larinya ke Twitter lagi ya. Bentar nih. Jadi ini ya berada di area year merah turun ya. Nanti di sini turun, kemudian di year 3 tinggal PAM kembali ya. Tenang, aman. Ini berita terakhir ya.
Setelah Bitcoin mencapai rekor harga tertinggi baru sebelum peristiwa pemotongan hadiah blok, halping banyak yang beranggapan bahwa siklus 4 tahunan telah terputus. Namun pemotongan hadiah blok yang terjadi setiap 4 tahun ini bukan hanya menarik karena pengurangan tersebut, tetapi juga karena setiap halping selalu diikuti oleh pasar bull. Ya, kita singkat-singkat saja ya. Ini potensi kenaikan harga Bitcoin BTC tuh masih akan terbang ke atas kawan ya. Jika siklus 4 tahun masih berlaku, ini menandakan bahwa rally harga BTC masih akan berlanjut. Dalam grafik yang diperhatikan oleh analis BTC masih berada di tengah-tengah kisaran prediksi puncak. Dari kisaran ini menempatkan harga Bitcoin BTC di sekitar 200.000 US dollar sebelum mencapai puncaknya. Wow, ya, analis dan prediksi lanjut tuh ya. Setiap siklus bull sebelumnya telah melihat BTC naik hingga 3 kali lipat lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya. Namun saat ini BTC belum juga mencapai 2 kali lipat dari harga tertingginya sebelum yang adalah 69.000 US dollar. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang yang besar untuk pertumbuhan sebelum mencapai puncak pada tahun 2025. Wah, mantap. Pokoknya akan terbang kembali kawan. Jangan takut, BTC akan masuk puncak lagi. Kita ini dalam fase koleksi kecil saja. Kalau dilihat dari web Elliott-nya itu masih terjadi ada di web 2 koreksi, dan web 3 akan lebih terbang lagi, lebih daripada kenaikan pertama ya. Paham? Kalau yang belum paham masuk grup ya. Kemudian kita lihat juga mengenai fair in grid-nya juga masih aman, belum serakah banget. Nanti ini agak lemot nih tuh ya, bentar. Oke kawan, sebentar sambil santai saja ya, kita ngopi kayak ngerokok. Oke, udah nongol, tapi alangkah baiknya kalau udut dulu ya. Orang edan aja, udut kok santai aja, slow. Oke, lihat di CMC ini ketakutan ketamakan atau fear and greed-nya masih di 67-an. Belum apa-apa, nanti kalau udah 80, udah 90 ya. Udah 90 kalian hati-hati, mulai TP dikit. Juga all season masih 47 ya. All season indeksnya masih 47/100, belum di garis yang hijau ini. Belum ada setengahnya, belum apa-apalah. Kalau nanti sudah ke 90 ya, all season indeksnya udah 90/100, kita baru jualan. Ini BTCG pun masih di atas, belum terjun sampai ke 50, masih aman ya. Santai saja, slow ya, nggak perlu takut. Kita lihat ETH itu BlackRock tadi ngamuk lagi loh. Dia masuk ke ETH lagi loh. ETH aja belum masuk ke harga tertinggi baru. Diperkirakan ETH ini akan sampai di atas 100 juta kawan. BTC kalau mengacu dari prediksi Charles Hoskinson itu 250.000 US dollar untuk akhir tahun. Artinya 3,2 miliar kalau saya percaya. Ya, uangnya di US tuh uangnya bukan main-main, uang gede semua. Ini hari ini BlackRock borong lagi loh. Ya, BlackRock ngamuk lagi. Pokoknya BlackRock lagi mengamuk tadi. Saya lihat di sini tadi. Ya, pokoknya BlackRock lagi tuh. Sebuah dompet paus. Wah, gila. BlackRock ngamuk lagi nih. Pokoknya BlackRock ya, kalau saya bilang lebih mudahnya BlackRock itu ya. BlackRock. Santai kawan. Ini BlackRock aja ngamuk lagi. Kok mati sih? PP turun cuma 2% saja per video ini dibuat. Nanti ini gunakan kesempatan untuk serok saja kawan, nggak perlu takut ya. PP sedang meledak, popularitasnya akhir-akhir ini, waduh, akan membunuh nol lagi kawan. Mantap ini. Jos pokoknya, jangan ragukan, PP sudah menjadi fenomena. PP sedang meledak, popularitasnya akhir-akhir ini. Apakah menurut Anda PP bisa membunuh nol sebelum 2025? Pasti. Nggak gimana. Wah, meledak.
syukur-syukur sampai tahun 2026 yang mantap jaya. Wah gila, 00,8. Wah mantap banget kalau 0,008. Gila, ih kaya dong kita ya, mantap. Pokoknya jangan sampai salah koin. Saya selalu memberikan koin yang terbaik untuk kalian. Ratusan triliun market cap-nya ya, kita nggak perlu ragu lagi. PP kembali kerajaan dengan lonjakan minat sebesar 92%. Push sosial semakin memanas. Tapi apakah hip saja mendorong kenaikan berikutnya? Sejarah menunjukkan PP suka momentum dan para trader mulai mengelilingi lagi. Wow, mantap jaya. Oke, ini yang berita BlackRock nanti di sini. Ya, ini kalau begini mantap banget, kawan meledak ya. Wah, kayak ekor kuda itu. Kalau anu kuda jorok katanya, ya ekor kuda sajalah ya. Wah, mantap kawan. BlackRock juga tadi borong PP di sini, dia gede, dia borong PP tadi. Ini kalau nanti kayak gini juga saya rasa udah mantap banget breakout-nya. Saya rasa kan naik ribuan persen lebih untuk PP ini, nggak perlu diragukan. PP ini nggak perlu diragukan, sudah terbesar kapitalisasi dan market cap-nya. Saya rasa akan jadi pemenang ini ya. PP akan jadi pemenang, nggak perlu diragukan lagi ya. Tadi beritanya sangat menarik sekali. BlackRock memborong banyak banget tadi. Gimana BlackRock ini? Kok kabur BlackRock-nya? Nah, si BlackRock ini. Jangan kabur dong BlackRock. Sambil udut dulu lah. Santai kawan. Slow. Wah. Mantap. Sudah dihapus sama Martin ini pasti nih. Pasti memborong hari ini banyak banget BlackRock tuh. Memborong ETH kawan. Ya. Jadi tadi memborong ETH banyak banget. Grup Mas Bro itu rame kawan. Grup Mas Bro rame. Jadi update berita itu setiap menit ya. Setiap menit itu rame terus. Ya. Jadi yang mau masuk grup itu di sini setiap menit tuh berita-berita, jadi nggak perlu kalian bingung. Ini berita terbaru, volume ETF spot telah melonjak melampaui 3,1 miliar US dollar. Hari ini BlackRock 2.157.790. Pokoknya angkanya ini 0 di belakang koma itu ada 4 triliun kawan. Grayscale sekian 335 juta ya untuk Grayscale. Kemudian Grayscale ada lagi di bawahnya, Fidelity ini lagi ngamuk semua pokoknya ya. Ethereum, memborong Ethereum kawan. Nah ini BlackRock nih, wah mantep BlackRock nih. BlackRock buy ETH, wow mantep. All season 2025 akan segera mulai, sudah dimulai tapi baru sedikit ya. Nanti belum gila-gila nih BlackRock, wah ngamuk si BlackRock ini gila. Ini BlackRock saja gila ya, luar biasa memborong buy ETH, pasti nanti buy PP juga. Berapa nilainya? Triliunan rupiah mengalir ke kripto, likuiditas MC meningkat, runtuhnya dominasi Bitcoin, BTCD maksudnya, pindah ke all season, bukan BTC-nya longsor hancur, beda ya kawan ya. Jadi BTCD itu dominasi, Bitcoin turun, ada altcoin dominan turun ya. Ini tinggal nunggu altcoin dominan naik, maka pam. Jadi dominasi Bitcoin itu, pergerakan itu untuk mendeteksi, ataupun bukan thermometer ya, barometer, alat ukur untuk uang itu larinya berapa persen ke BTC, berapa persen ke altcoin. Makanya ada yang namanya Bitcoin D, Bitcoin dominan ya. Jikalau Bitcoin dominan masih 60%, artinya aliran dana yang masuk ke BTC masih 60%, altcoin cuma kebagian 40%. Begitu kalau nanti altcoin kebagian 50%, BTC-nya 50%, baru dor gitu meledak, sama-sama kenceng gitu ya, paham ya, ngerti ya, itu yang dimaksud itu. PP sudah masuk
467,9K. Wah, meningkat terus dengan kapitalisasinya tadi 100 triliun kawan. Ini 94 triliun, hanya turun sekitar 3%, tuh hal yang normal-normal saja, karena di sini ada yang turun main leverage tinggi, future, kemudian tetap bandar akan makan stop loss. Tapi kalau saya lihat di exchange Indo ini sebetulnya antara order beli dan jual itu banyak yang jual, banyak yang beli. Kok bisa harga turun? Saya pantau dari tadi pagi itu yang buy itu lebih besar daripada yang jual. Ini pasti belekutakan market maker ini yang ngambil stop loss, dia modalnya lebih besar, ngontrol market, jadi nanti akan efek ketapel terbang gitu ya. Ini jual belinya kenceng banget, volumenya sangat besar ya. Kita lihat di grafiknya, nih grafiknya. Jadi ini kan kemarin udah saya kasih info, masuk di bawah awan, ini jual di atas awan, masuk di bawah awan untuk swing, jual di atas awan. Wah, gampang kalau ikut saya, cuan terus. Hanya modalnya sabar kok ya. Di sini nih harus dijual. Wah, nanti biar kesana ya, nggak gitu, market naik turun. Di sini tuh kemarin Mas Bro dan jual ya, biar kesana dong, langsung nanti jualnya di sana ya, nanti dulu lewat bawah baru ke sana. Caranya begitu ya. Masuk di bawah awan, pakemnya jual di atas awan ya. Di sini udah jual, baru di sini kalian masuk lagi, dibanting ke bawah, kalian ketakutan nangis di pojokan karena kalian salah ya. Kesabaran diuji di sini supaya cuan, tapi koin yang nggak ngasal masuk di bawah di sini. Kalau sudah di sini udah dijual, santai duduk medan ngopi manis ya, kemudian ditemenin randa, oh jangan ya, nunggu di sini diuji sabar sebelum masuk di area bawah. Jangan masuk di sini, udah masuk ini udah jualan lagi di atas awan itu loh. Di mana nanti Mas Bro nunggu ya, sabar nunggu. Kalau ke bawah di sini nanti tahun kapan? Kalau ini arahnya kan ke atas ya beda lagi. Kalau ini kan memang arahnya ke bawah, ini kan arahnya masih dalam rangka ke atas. Kalau ini makanya tuh udah biru gunting bawah arah merah, artinya di sini harus CL masuk lagi di sini. Kalau ini kan belum ada perguntingan dan ini beda, kalian harus perhatikan benar. Ini kan sudah di awan hijau, makanya harus turun. Kita harus di sini jual. Kalau ini masih di awan merah, hijaunya masih jauh, artinya akan kelanjutan terbang masih jauh. Itu dari detail kalau belajar. Ini kan awan hijau baru nongol, awan hijau ini kan nanti akan naik ke atas, candlenya akan mengikuti ke atas. Setelah nanti posisi awan hijau di sini besar terbentuk dan candlenya nanti seperti ini, nanti seperti di sini, aduh kok gitu, nanti seperti ini kawan. Seperti di sini nanti kalau ini sudah di atas awan merah, ini kan masih di bawah, belum di atas awan merah banget di sini, dan candle hijaunya candle ini sudah di atas awan yang hijau ini dan ada persilangan biru gunting merah ke bawah, di situ kita harus sudah TP. Di sana nanti masih jauh gitu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. PP itu nggak akan kalian takut-takut, sudah menjadi koin terhebat ya. Jadi santai saja ya, santai saja, tinggal tunggu pumpnya saja. Jangan kesempatan emas ini kalian gunakan, kesempatan emas ini digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti pelangap-pelongo kayak zaman Sibat. Jadi dalam arti begini nih, kita itu akumulasi terus sampai September kawan ya. Juli, Agustus, September, 3 bulan itu kita kerja keras akumulasi, cari koin-koin yang bagus-bagus, kemudian jual nanti akhir tahun. September harus sudah stop untuk akumulasi, karena tinggal Oktober, November, Desember waktu santai, kipas-kipas TP dikit bertahap sampai akhir tahun. Yang masuk di bulan Oktober, November, Desember orang-orang yang sangkut harganya akan pam gila-gila di bulan-bulan itu. Mungkin itu aja yang saya bahas di hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Mas Bro biasa apa adanya orangnya, tidak ada di modal-modal, tidak ada naskah, tidak ada sesuai dengan arah angin saja, seperti bagikan kayak si Ebit ya.
tanyakan sama rumput yang bergoyang katanya. Begitu aja, jadi mengalir sesuai alam akan memberikan Mas Bro apa untuk untuk memberikan info apa, gitu saja ya, ngikutin arah angin, arah alam saja, nggak usah pakai yang dibikin-bikin pakai dasi. Slow ya, daripada kita dasi pakai pakaian yang jos ngibul, buat apa, kita mending di sini apa adanya ya, jebulan singkong kalau ada, kalau nggak ada singkong ya ngutang warung gitu aja, kalau udah cuan baru nyate teh pocian begitu ya, apa adanya, udah tua, yang penting ngapain lagi mau cari kekayaan, buat apa, buat siapa, itu juga sendiri. Mungkin itu aja saya ingatkan untuk kalian dalam bermain kripto berisiko tinggi ya, bisa cuan mendadak, bisa lundung gemblung edan ondal-ondal mendadak karena bangkrut ya, sama saja dagang warteg aja bisa bangkrut. Tahu nggak centongnya warteg aja 5 juta. Bangkrut aja bisa, apalagi kripto ya. Risiko tanggung masing-masing, tanggung sendiri, nggak ada Mas Bro nanggung-nanggung. Udah saya kasih warning ya, peringatan bahwa bermain kripto itu berisiko tinggi, bisa cuan dadakan, bisa hancur dadakan. Omongan Mas Bro jangan ditelan mentah-mentah. Mas Bro hanya memberikan sebuah info yang saya tahu ya, kalian riset sendiri lagi, oke? Jadi kerugian ditanggung penumpang. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.